Nggak bisa kita dituduh-tuduh, kita diam aja. Berarti ya apa yang dia katakan itu salah, apa yang dia katakan itu benar, kita salah emang. Tapi siapapun duluan, nah, maksudnya kalau dia bilang saya duluan mengeluarkan air, ya udah saya minta maaf. Bukan betul, baik-baik bicara aja selesai. Sekarang posisi kita itu kalau kita diserang sama ribuan orang, kita harus menjelaskan juga. Seperti ini kita sedang berbicara, ini bukan UKM tapi menjelaskan. Kalau kita ditampar, siapkan itu muka juga untuk tampar. Nggak bisa kita dituduh-tuduh, kita diam aja. Berarti ya apa yang dia katakan itu salah, apa yang dia katakan itu benar, kita salah emang. Siapapun duluan ya, maksudnya kalau dia bilang saya duluan mengeluarkan air, ya udah saya minta maaf. Kita duduk baik-baik bicara aja selesai. Apa yang direbutkan sekarang saya yang kalau digoreng soal isu perselingkuhan, ya saya mau kasih tahu di sini bahwa pernikahan Akas yang pertama itu harusnya ditanyakan tuh, si VA ini tahu nggak kalau si Akas ini sudah punya istri pada saat itu? Ya itu yang harus ditanyakan. Karena sepengetahuan saya, ya ini pernyataan juga dari Akas ya, bahwa VA ini tahu. Ya artinya bahwa kalau dia tahu ini perselingkuhan, ya kita nggak tahu ya masyarakat mau melihatnya seperti apa. Apakah dia ini orang ketiga atau dia bisa disebut dengan ya kalau orang bilang pelakor dan lain sebagainya. Saat kita menikah, aku masih suami orang, tapi itu tidak benar. Saya sudah cerai 2021, kita nikah 2022. So dia untuk menjatuhkan diri saya, dia menjatuhkan diri sendiri juga. Oke, jadi kamu dulu kan pernah nikah tuh, dan kamu sudah selesai dengan pernikahan. Dan you met Feni, bukan pada saat itu kamu ketemu Feni ya? Kan ada akta cerai di tangan dia. Yo guys, balik lagi, Uki Kevin. Nah, ini kita masuk ke segmennya Akas ya. Nah, pengacara Akas nih tiba-tiba menyerang pengacara Feni ya. Waduh, menyerang seperti apa nih guys ya? Ini beritanya kita lihat bareng-bareng. Nggak nyangka ya seorang pengacara ngomongnya seperti ini guys ya. Waduh, kira-kira penasaran kan ngomongannya seperti apa? Nah, kita lihat beritanya bareng-bareng. Buat kalian sudah subscribe, terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar ya. Dan kalian bisa melihat beberapa info lagi tentang Akas di beranda aku, di YouTube aku. Mungkin kalian pengen tahu di sebelum-sebelumnya, bisa lihat di beranda aku ya. Nah, ini kita langsung lihat beritanya guys, dari Akas vs Feni ya. Caranya Akas, kalau itu kelihatan amatir. Baru-baru ini pengacara Akas itu menyerang pengacaranya Feni. Dia bilang, pengacara seperti perempuan, terlalu banyak omong. Seperti perempuan, terlalu banyak omong. Emang ibu bukan perempuan? Waduh, ini patut jadi pertanyaan ya. Kalau seandainya yang ngomong laki-laki masih mending, tapi ini perempuan ya. Wah, tanggapan pengacara Akas untuk pengacara Feni Alberti gitu ya. Seperti perempuan berarti ibu, aduh, banyak omong dong. Yang baik, nggak usah banyak omong. laki-laki kok banyak omong kayak perempuan. Bro, pengacara itu harus banyak omong. Kalau diam-diam ngaduk semen, itu namanya di bangunan. Benar. Terus dia bilang, tolong kalau bicara jangan kayak perempuan. Karena bicara nggak sesuai fakta. Pengacara seperti perempuan, terlalu banyak omong. Pihak sana itu terlalu banyak omong-omong yang sebenarnya sangat jauh dari fakta. Itu aja. Aku mau tanya, emang perempuan itu bicara seperti apa? Berarti semua perempuan yang ada di Indonesia ini, bahkan di dunia ini ngomong nggak sesuai fakta, bukan fitnah, gitu. Lah, kalau juga perempuan kan? Apa jangan-jangan kamu bela Akas nggak sesuai fakta? Wah, benar. Ayo, ketahuan. Kok bisa melabel perbuatan seseorang itu dengan gender identitas? Ibumu juga perempuan kan? Benar. Nanti kalau dituntut sama Persatuan Wanita Indonesia, ketar-ketir. Kok ada sekelas pengacara ibu kota diskriminasi gender, mengucapkan stereotip? Sama aja kayak kamu ngomong laki-laki nggak boleh jadi koki, laki-laki nggak boleh jadi perawat, laki-laki nggak boleh jadi perancang busana, atau perempuan nggak boleh jadi supir, perempuan nggak boleh jadi kuli. Sama aja, itu stereotip. Kalau kamu tersinggung dengan pengacara Feni, ya kamu lapor aja, buat laporan di luar kasus Akas ini. Mau nggak? Kalau nggak mau, jangan dibahas. Omongan kau itu mirip pengacara yang amatir. Aku yakin ijazah kau asli. Aku yakin kau skripsi nggak beli. Kenapa? Mau bilang aku kayak perempuan juga? So asik lu. Buat pengacaranya Feni, bang, lu belain aja Feni. Dan hak-hak wanita Indonesia lainnya. Biar lu kita yang belain. Bule Lambe, Fakta Jilid 2. Apa nih? Akas dan kuasa hukum kembali datangi Polda untuk ajak Feni berdamai.
Gimana guys ya? Tapi menurut kalian apakah ini settingan atau enggak sih? Soalnya dia kan konten kreator, mungkin dengan kasusnya seperti ini biasa ya, kalau nggak ribut ya nggak akan viral gitu, nggak dapet endorse dan yang lain-lain, nggak akan terkenal gitu guys ya. Apakah ini salah satu trik marketing mereka gitu? Wah, alam ya. Nah, ini kita lihat ya lagi. Nggak usah sampai ke publik dan kita bisa perbaiki baik-baik. Dodol Pakistan bersama pengecerongnya hadir di Polda Metro Jaya untuk minta berdamai karena ketakutan masuk penjara. Gara-gara beliau bersama pengecerongnya memberitakan berita tentang kue afam Fak Thai yang dialami mantan bininya. Dia mengumbar aib tentang Fak Thai tersebut dan pengecerongnya mendukung. Padahal dia juga seorang pengecerong beragama. Apakah dia juga sendiri berfak Thai ria sampai dia merasakan itu hal yang normal? Memberitakan berita Fak Thai itu ke seluruh ujung bumi? Apakah mantan istrinya akan menerima mediasi ini? Dengan apa bisa dimediasi, didamaikan? Apakah dengan membeli satu truk atau satu kontainer kue afam ya tanpa Fak Thai? Tanggapan mungkin untuk pihak pengacaranya VA. Nih ya, Ian, terus Anda bicara seperti apalah, terus klien Anda bicara seperti apa? Nggak mau kalah, ingin menang sendiri dan ingin benar sendiri, nggak mau kritik katanya. Tolong kalau bicara jangan kayak perempuan, itu aja sih. Tambahan lagi ya? Ya, boleh. Ini ya Pak, kita pengacara ini bertindak menggunakan prinsip praduga tidak bersalah ya Pak ya, assumption of innocence. Jadi kita tolong ya, setiap klien yang datang ke pengacara, mereka menceritakan versi mereka, menceritakan kebenaran versi mereka. Jadi tolong nggak usah terlalu dalam langsung menyerang secara pribadi lawyer, mulai dari make upnya lah, ini itu terlalu itu. Kalau kamu laki-laki kamu nggak mengurusi make up klien saya atau rekan saya ini. Jadi tolonglah kalau kita ini punya klien masing-masing, kita urus aja masalah masing-masing, profesional aja, gak usah terlalu jauh dan terlalu dalam bicara mengenai rekan kita sendiri. Karena kita juga kita punya kode etik sendiri. Kalau yang di sana mengancam dengan kode etik kita juga bisa. Cuma kalau bicara mengenai profesional, aduh, kami membiarkan Anda bicara apapun, cuma harus dijaga lah, jangan terlalu maju, ya Pak ya. Tuh, katanya jangan terlalu maju. Istri atas, inisialnya P, jelas ya? Oke. Ini yang videonya ada ribut-ribut tuh. Waktu dulu masih jadi pelakor. Jadi masih jadi pelakor aja galak, apalagi sekarang. Udah, kira-kira saya buka dulu dengan itu ya. Nanti sebenarnya teman-teman mau bertanya lagi, nanti saya jawab. Ini saya kasih pembukaan dulu. Nih, sangat disayangkan sekelas Bang Herwanto tidak teliti maunya menyemplung ke kasus sampah seperti ini. Ya sih, aku juga sedikit shock ya. Aku tahu beliau sejak kasusnya Vina dulu ya. Terus kemudian dia langsung juga di kasusnya yang buta kemarin siapa? Oh, si Agus itu ya. Nah, itu dia guys. Nah, sekarang ya seperti inilah ya. Jadi agak-agak gimana ya? Hah? Mantan istri ya. Kalau seandainya dia mengumbar-umbar tentang keburukan mantan suaminya, pertanyaannya begini, apa mungkin nanti ada laki-laki yang mau sama dia? Nah, sekarang mantan suaminya, ya baik buruknya mantan suaminya ini, ya pernah pasti membuat dia tersenyum, ya pernah membuat dia tertawa selama berapa tahun, memangnya nggak ada enaknya. Nah, kalau seandainya sekarang ini saya geli itu dengan cerita masalah yang disampaikan oleh pihak mereka itu di media sosial, didengar oleh publik, itu omongannya kok, aduh, saya mau ngomong aja nggak kayak malu. Terus di kalimat itu tulis nama kemaluan tuh ini gimana, cerita-cerita. Terus apa hasil medis ya, masa semua orang tahu nanti akhirnya dia punya penyakit, walaupun dia mengatakan saya dapatnya dari orang lain, kata dia menular gitu kan, tapi intinya kan itu harusnya dijaga. Makanya saya lah, bukannya pertama kali yang ngumbar-ngumbar aib, maaf ya, setahu aku ya,
yang mengubar-ngubar aib itu si Akash ya, yang waktu di podcastnya Uya Kuya kan di situ ya, dia bilang nggak pernah mandi, inilah itulah, ini bukannya si Akash ya. Terus kemudian si Feni karena kesel akhirnya ya balas balik gitu ya. Kenapa jadi sekarang yang disalahkan si Feni ya? Mungkin aku yang salah, apa mereka lupa ya? Apa Pak Herwanto nggak tahu kasusnya awalnya gimana gitu ya? Hanya mendengar sepihak ya dari Akash karena sudah dibayar atau gimana. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Setelah melihat beberapa info dari Akash vs Feni ya, Feni Alberti. Mungkin kalian punya komentar di komentar, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah ada dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.